Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bimo Muhammad Rizky akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ini. Ada yang menanyakan dari DM IG-nya. Kak, gimana kalau semua mau membuat laporan di polisi militer? Nah, jadi kalau seumpama ingin, saya akan jawab ya, biar lebih cepat. Bahwasanya memang kalau seumpama kita ingin membuat laporan di kepolisian militer atau di Pomdam dan Pomlah, ini kalau bisa yang membuat laporan dari keluarga ataupun pihak korban, korban yang bersangkutan. Nah, kalaupun ingin memakai jasa lawyer atau pengacara, ini kalau bisa masih tetap pengacara ini sebagai pengawas ataupun pendamping saja untuk membuat laporan. Akan tetapi untuk surat tanda bukti lapor STBL-nya masih tetap atas nama keluarga ataupun korban tersendiri. Dikarenakan apa? Ini sangat penting, ini perlu kita ketahui bahwasanya ini edukasi lah. Bahwasanya memang kalau seumpama pengacaranya yang membuat laporan, nanti kasihan waktu di persidangan pengacaranya juga akan menjadi saksi. Jadi terlalu banyak tugas dari pengacara. Nah, lebih bagus kalau seumpama yang bersangkutan langsung membuat laporan. Jadi kronologi dari kejadian atas peristiwa hukum yang telah terjadi itu kan memang jelas terarah. Jadi kalau seumpama ini memang yang korban ataupun keluarga korban sendiri yang mengalami, jadi tahu persis kejadiannya. Jadi tidak bisa dielakkan lagi laporan tersebut. Nah, sedangkan tugas saya pengacaranya untuk mendampingi. Jadi di persidangan polisi militer ataupun di pengadilan Dilmil itu nanti yang sidang adalah bukan pengacara tapi dari auditorat militer itu sebagai pihak penuntut, atau sama halnya dengan kalau kita sebagai masyarakat sipil itu sama hal dengan kejaksaan. Sedangkan untuk pengacara dari pihak militer sendiri itu ada Kumdam. Jadi wilayah hukum untuk daerah militer itu namanya Kumdam. Itu pengacara militer itu. Nah, jadi setelah membuat laporan kita akan terima STBL, itu dari penyelidikan naik lagi nanti ke penyidikan. Setelah naik penyidikan sudah lengkap, baru nanti dilimpahkan ke auditorat militer. Setelah di auditorat militer ini nanti akan dicek masih ada yang ditambah atau sudah cukup untuk laporan ini. Nah, kalau semua memang ada kekurangan, ini maka akan dibalikan lagi pada pihak polisi militer PM, Pomdam ataupun Denpom. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Pomdam ini ibaratkan kalau seumpama kita di sipil ini Polda, kalau Denpom ini Polres. Jadi untuk wilayah lingkup, contoh kalau seumpama di Sumatera Selatan, wilayah Sumbaksel, Lampung, Jambi, Bengkulu, Palembang. Nah, ini termasuk dari wilayah Sumbaksel. Jadi kalau seumpama kita mengibaratkan Poldanya, itu adalah di Pomdam di daerah. Kalau seumpama di Palembang ini kan kantor Pomdamnya ini di daerah Jalan Merdeka, tidak jauh dari, bersampingan dengan kantor wali kota. Nah, setelah lengkap dibalikan lagi kepada auditorat militer. Dari auditorat militer akan menyampaikan pendapat kepada paparah. Paparah ini perwira tertinggi di kesatuan tempat mana seorang TNI ini yang melakukan kesalahan ataupun tindak pidana. Nah, kalau seumpama tidak ada perbedaan pendapat, kemungkinan bisa cepat lanjut. Nah, tapi tergantung dari paparah tersebut dengan ankum tersebut. Ada pendapat lain nggak? Bapat ada ya, perbedaan pendapat antara paparah dan auditorat militer. Kalau semua masih ada ini perbedaan antara bapat dengan antara paparah dengan auditorat militer, maka akan disegerakan pada Dilmil langsung berkas itu. Jadi, nah, perlu kita ketahui bahwasanya memang di kemiliteran sendiri ini ada istilahnya ankum atau berhak menghukum. Jadi kalau seumpama
kalau masyarakat umum mengira bahwasanya dari pihak anggota kemiliteran ataupun TNI itu tidak dihukum, itu salah. Bahwasanya memang ada istilahnya hukum disiplin, itulah ankum tadi, atas berhak menghukum, yang menghukum. Akan tetapi itu kembali lagi kepada kita, sesuai atau tidak hukum yang diberikan atas pelanggaran yang telah dilakukan ataupun tindak pidana yang dilakukan. Maka itu juga yang kadang menjadi pertimbangan dari masyarakat, mengapa tindak pidananya seperti ini, hukumannya cuma hukuman disiplin. Nah, itu yang kadang menjadi permasalahan dan jadi pertanyaan bagi masyarakat sipil. Nah, setelah pelimpahan, ya sama seperti kita di masyarakat kita sebagai masyarakat atau warga sipil, itu akan diputus atau tugas dari hakim menerima, memeriksa dan memutuskan sebuah perkara tersebut. Nah, jadi perlu kita ingat tadi poin-poin tadi. Yang pertama, kalaupun ingin membuat laporan, kalau bisa itu yang membuat laporan korban ataupun keluarga korban. Dan juga setelah itu kita akan diberikan STBL, surat tanda bukti lapor. Terus sudah itu naik kasus itu dari penyelidikan naik nanti ke penyidikan, terus setelah itu pelimpahan ke auditorat militer. Dari auditorat militer minta pendapat dari Paprah. Setelah dari situ baru naiklah layak tidaknya kasus ini untuk dinaikkan di pengadilan militer ataupun di Dilmil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.